Ini adalah Infinix Hot 40 Pro, smartphone harga 2 jutaan lebih dikit yang diperkenalkan Infinix dengan sebutan gaming anti nge-lag. SoC-nya pakai MediaTek Helio G99, RAM-nya 8GB dan storage sampai 256GB. Dan ini udah UFS, bukan eMMC ya. Layarnya 120Hz, baterai 5000 mAh, charger 33W dan kameranya 108 megapiksel. Oke, kita mulai aja langsung review smartphone yang satu ini. Ya, Infinix akhirnya hadirkan smartphone baru mereka di awal tahun 2024. Mereka rilis Hot 40 series sebagai penerus dari Hot 30 series yang dirilis 2023 lalu. Menariknya, saat di uji yang satu ini kami merasa kalau ini justru terasa seperti seri Hotnya itu naik kelas di sini. Kenapa begitu? Kita akan bahas dalam video ini, tapi kita mulai dari paket penjualannya dulu ya. Oke, kita lihat di sini box dari paket penjualan smartphone ini temanya adalah Free Fire. Ya, Infinix Hot 40 series ini emang kolaborasi dengan Free Fire, sama seperti Hot 30 series di tahun lalu. Di dalam boxnya kita bisa lihat ada unit Infinix Hot 40 Pro dengan screen protector yang udah terpasang di layarnya. Charger 33W, ya ada chargernya, ada dong chargernya di sini, ya. Lalu untuk kabel ada kabel USB-C di sini, lalu ada case juga, SIM ejector dan dokumen. Jadi cukup lengkap lah isinya untuk harga 2 jutaan kecil ini ya. Nah, untuk desain smartphone ini hadir dengan bodi belakang yang ada pola garis-garis melengkungnya. Ini membuatnya jadi nggak kelihatan polos-polos amat. Seperti kebanyakan smartphone lain di kelas terjangkau, Hot 40 Pro ini juga menggunakan gaya yang serba flat sekarang nih. Nah, untuk materinya, bodi belakang dan frame-nya itu bahannya polikarbonat. Wajar banget untuk kelas harganya. Untuk dimensinya itu tinggi 168,6 mm, lebar 76,6 mm dan ketebalan 8,25 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 199 gram. Jadi ini adalah smartphone yang cukup besar ya, tapi memang nggak terlalu berat banget karena masih sedikit di bawah 200 gram. Yang satu ini hadir dengan 4 opsi warna. Ada Starlit Black, ada Palm Blue, ada Starfall Green, dan ada Horizon Gold. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power di sini sekaligus fingerprint scanner dan ada tombol volume. Di atas ada speakernya. Ada speaker di atas nih ya. Di kiri ada SIM tray non hybrid. Jadi bisa dual nano SIM plus micro SD sekaligus dipasang di situ. Dan dia support micro SD sampai dengan 1 TB. Beralih ke bawah, ini adalah tempat untuk audio jack, mikrofon, port USB-C dan ada speaker lagi di sini. Ya, jadi speakernya ada 2. Ya, dia punya dual speaker di sini. Kualitas suaranya terbilang mencukupi sekali lah untuk kelas harganya yang 2 juta lebih dikit ini. Nah, sekarang kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,78 inci, panel IPS. IPS tapi keren banget panelnya. Resolusinya 2460x1080 pixel atau Full HD+. Refresh rate 120Hz dan ini adaptif. Jadi kalau nggak ada aktivitas, refresh rate-nya bisa otomatis turun ke 60Hz. Sementara kalau ada aktivitas, dia balik lagi ke 120Hz biar nyaman. Untuk brightness-nya, Infinix mengklaim bahwa smartphone ini punya tingkat kecerahan maksimum di angka 500 nits. Waktu kita tes ternyata tingkat kecerahannya ada di kisaran 510 nits. Jadi ya udah bener lah ya. Kita pakai untuk simulasi penggunaan di outdoor, tingkat kecerahannya masih ada di kisaran yang sama juga. Ya berarti bener lah ya, sesuai dengan janjinya Infinix. Untuk color gamut tidak ada pengaturan mode tampilan di smartphone ini dan saat kami tes color gamutnya hasilnya kurang lebih seperti yang di tabel berikut ini. Bisa dilihat ya, secara umum udah terbilang mencukupi, tapi perlu diperhatikan kalau color gamut volumenya tuh jauh di atas 100% sRGB. Jadi saturasi warnanya akan terasa lebih tinggi di sini. Kalau mengedit foto di sini agak hati-hati ya, karena bisa jadi smartphone lain ngelihat hasil editannya agak kurang warnanya. Jadi tambahin dikit lah warnanya, biar menor-menor dikit nggak apa-apa. Nah untuk bezel sayangnya emang belum benar-benar terlihat tipis. Untuk bagian kanan, atas, dan kiri emang relatif tipis, tapi untuk bagian bawah nih masih agak tebel. Di kelas harga sih emang belum bisa berharap bezel yang super-super tipis banget dan simetris banget di keempat sisi. Jadi ini masih terbilang wajar. Lalu di sini kita lihat ada earpiece di bezel atas layar. Kemudian ada kamera selfie. Tempatnya ada di lubang kecil dengan desain yang biasa disebut sebagai punch hole. Jadi kekinian tampilannya ya. Ini adalah kamera 32 megapiksel bukannya f2.2 fixed focus. Yang ini upgrade ya, karena biasanya seri Hot itu cuma pakai kamera 8 megapiksel aja buat selfie-nya. Nah, untuk perekaman video dia sampai dengan 2K 30 fps dan ada opsi 1080p 60 fps. Mantap nih Infinix nih ya.
Ada LED flash untuk kamera selfie seperti biasa yang ditempatkan di area kanan bezel atas layar. Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya nih, ini 108 megapiksel, bukannya f1.75 autofocus tentunya. Yang ini juga upgrade nih ya. Di seri Hot sebelumnya itu cuman 50 megapiksel. Wah, 50 kok cuman, tapi ini 108 ya. Untuk perekaman sama, dia bisa 2K 30 fps dan ada opsi untuk 1080p 60 fps. Nah, di kamera utamanya juga ada nih opsi 1080p 60 fps. Jadi smartphone ini punya opsi resolusi perekaman video yang cukup lengkap untuk kamera selfie dan kamera utamanya. Biasanya kalau Hot kan cuma sampai 30 fps aja. Kalau ini sih udah mantep nih ya. Selain itu ada juga dua bonus kamera lainnya, yaitu kamera makro 2 megapiksel dan ada AI kamera. Dan tidak lupa di sini ada LED flash juga. Untuk fitur kamera lumayan banyak, dibaca aja nih ya di tabel ini, lumayan banyak, lengkap juga nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk spesifikasi internalnya, SoC pakai MediaTek Helio G99. Tentunya kalian udah tahu banget lah sama chip yang satu ini ya. Udah terkenal, chip 4G kenceng ya. Untuk RAM-nya itu 8GB dan untuk storage-nya ada dua opsi, ada 128 dan ada yang 256. Dan untuk yang kita uji kali ini adalah yang RAM 8GB dengan storage 128GB. Untuk RAM-nya ini pakai LPDDR4X dan ada fitur MEMS Fusion untuk nambahin sampai 8GB lagi. Untuk storage-nya ini pakai UFS 2.2. Nah, kombinasi SoC kencang dan juga RAM besar seperti ini ya belum ada di seri Hot yang sebelum-sebelumnya hadir di Indonesia ya. Jadi ini Hotnya ini benar-benar berasa naik kelas di sini. Nah, untuk baterai standar 5000 mAh dan ada dukungan charger 33 watt. Untuk sensor itu lumayan lengkap, accelerometer, light sensor, proximity sensor, magnetometer dan ada gyroscope di sini. Jadi lengkap ya. Untuk konektivitas 2G, 3G, 4G tentunya karena Helio G99 memang cuma support sampai 4G aja. Untuk Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth versi 5, NFC ada di sini NFC. Lalu dia juga punya FM radio. Nah, di sini tuh kita butuh headset untuk dipasang ke audio jack supaya bisa mengaktifkan si FM radionya. Tapi paling enggak di sini ya, sudah ada sarana hiburan gratis ya. Nah, untuk USB-nya tentunya udah support OTG. Sistem kameranya pakai fingerprint scanner dan juga bisa pakai face unlock. Untuk OS dia pakai XOS 13.5 berbasis Android 13. Nah, di sini dia punya fitur ala-ala Dynamic Island seperti smartphone dari Transsion Holding lainnya. Nah, kalau di Infinix ini namanya adalah Magic Ring. Ini akan mempermudah kita untuk melihat beberapa notifikasi atau beberapa kegiatan yang sedang terjadi dengan si smartphone ini. Jadi ada indikatornya aja di situ. Nah, untuk urusan aplikasi bawaan, smartphone ini mirip lah ya sama dengan smartphone Infinix yang lainnya. Sebagian besar dari aplikasi bawaan adalah aplikasi dari Transsion Holding dan kalau tidak dibutuhkan kebanyakan bisa di-uninstall juga. Terkait iklan, nah saat pengujian kita belum menemukan adanya iklan yang mengganggu di smartphone ini. Nanti kita lihat ya kalau udah jalan seperti apa, karena kan ini kita pegangnya sebelum launching. Nah, untuk Android update sayangnya ini kita belum dapat kejelasan dari Infinix. Update-nya akan seperti apa. Nanti kalau ada info lebih dari Infinix, kita taruh di dalam kolom deskripsi. Kita lanjut ke pengujian performa. Kita lihat Antutu 9-nya, dia dapat 380 ribuan, sementara di Antutu 10 dia dapat 402 ribuan. Untuk Geekbench 5 single core di 551, multicore di 1790. Geekbench 6 single core di 742, multicore di 2040. Untuk CPU throttling test selama 30 menit dia turun ke 95%. Cukup bagus di sini, gak ada masalah. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1 untuk graphics score-nya ada di 2476. 3D Mark Wildlife Stress Test base score-nya di 1263 dengan lowest score di 1257. Jadi stability-nya tinggi banget di 99,5%. Untuk GFX Bench, T-Rex off-screen 1080p kita dapat 63 fps dan Manhattan 3.1 1080p off-screen kita dapat 26 fps. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian gamingnya. Pertama kita coba dulu Subway Surfer. Nah, saat game dijalankan, refresh rate layar di smartphone ini otomatis langsung turun ke 60 Hz. Jadi kita cuma bisa nikmatin game ini di 60 fps aja. Sayang ya. Nah, kalau nanya kenapa nggak di-set ke 120 Hz, kita udah coba ya, tapi tetap gamenya jalan di 60 Hz aja, jadi 60 fps terus. Nggak ada masalah sih, yang penting ini masih mulus, lancar ya, nggak turun di bawah 60. Untuk Mobile Legends, setting frame rate yang terbuka sampai super atau 90 fps, sedangkan setting grafisnya terbuka sampai ultra. Ketika dimainkan dengan setting tersebut, frame rate yang didapatkan berada di kisaran 80 sampai 90 fps kalau lagi sepi atau kalau lagi ada battle. Sementara saat lagi ada battle yang cukup rame, itu frame rate-nya bisa turun ke kisaran 50 sampai 60 fps. Jadi untuk Mobile Legends bisa dimainkan dengan cukup nyaman di smartphone satu ini, apalagi setting grafisnya bisa ultra di sini. Lanjut, PUBG Mobile. Sayangnya di sini frame rate terbuka cuma sampai ultra atau 40
40 fps aja. Saat dimainkan dengan setting smooth ultra ya gamenya mulus, lancar di 40 fps, nggak ada masalah. Sedikit berharap settingan ekstrim terbuka di sini atau yang 60 fps terbuka di sini supaya mainnya bisa lebih seru aja ya. Nah, kalau bicara soal gyro aiming sini kelihatan nggak ada masalah, jalannya mulus ya karena emang pakai gyro hardware. Lalu untuk Free Fire Max, nah opsi settingan grafis terbuka ini hingga max dengan frame rate high. Pada saat dicoba, frame rate yang didapatkan bisa di angka 70-85 fps saat sedang sepi atau lagi nggak ada battle. Sementara kalau lagi ada battle, frame rate-nya itu bisa berkisar sekitar 60-65 fps. Iya, mantap, lancar. Lanjut ke Genshin Impact. Kita coba dulu tanpa kipas ya, dengan setting lowest 60 fps. Untuk skenario-nya biasa bolak-balik Mondstadt ke Liyue ya. Nah, frame rate kita dapatkan di sini adalah 40-50 fps untuk 7 menit pertama. Setelah itu frame rate-nya turun ke kisaran 30-40 fps sampai menit terakhir pengujian. Untuk average frame rate-nya ada di sekitaran 36,3 fps. Untuk suhu, titik terpanas ada di bagian belakang di sekitar modul kamera sekitar 41-42 derajat Celcius. Sementara untuk bagian layar, titik terpanasnya ada di kisaran 39-41 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita pasang kipas. Kita mau lihat apakah bisa ada perbaikan di sini. Kita mainkan lagi selama 30 menit, settingnya masih sama di lowest 60. Di sini frame rate kita dapatkan ada di kisaran 40-50 fps, tapi hasilnya bisa bertahan sampai menit terakhir pengujian. Jadi average frame rate-nya itu ada di angka 44,4 fps. Meningkat, lebih mantap nih kalau pakai kipas ya. Jadi kalau mau dikasih ranking, harusnya ini masuk ranking C. Udah mantep lah di sini di lowest 60 fps. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi kali ini bareng dengan Chris dan Naufal. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Hot 40 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Nah, untuk tes kamera kali ini sampel-sampelnya akan diambil oleh Naufal sama saya. Oke, yang Naufal ya sampel-sampelnya, tapi penjelasannya kali ini masih sama saya. Dan suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Ini kualitas mikrofonnya gimana kalau menurut lu nih? Ya, oke aja lah. Standar aja lah. Standar aja untuk kelas harganya ya. Iya. Cuman yang masih disayangkan tuh dia cuma single mikrofon ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pakai smartphone ini hati-hati aja. Kalau misalnya mikrofonnya ketutupan sama tangan, bisa hilang nih suaranya. Dan juga untuk kualitasnya sendiri ya sekedar oke aja lah, masih standar Infinix ya. Semoga sih Infinix bisa bebenah lagi lah di sisi mikrofonnya. Oke, lanjut. Oke, untuk video selfie-nya hasilnya seperti ini ya. Detail yang dihasilkan terbilang sudah cukup baik. Untuk dynamic range-nya terbilang standar sih. Di kondisi backlight seperti ini, wajah masih bisa diekspos dengan cukup baik. Tapi belum bisa berharap yang lighting-nya itu bisa balance banget antara sisi gelap dan terangnya. Ini masih standar lah untuk kelas harganya. Untuk resolusi, perekaman videonya bisa sampai 2K 30 dan ada juga opsi 1080p 60 fps. Nah, opsi perekaman video kayak begini nih yang terhitung masih cukup jarang ya di kelas harganya. Untuk stabilisasi videonya memang belum yang stabil-stabil banget ya di sini, tapi ada fitur Ultra Steady yang bisa bikin guncangan jadi lebih minim. Cuma sedikit catatan aja, fitur Ultra Steady ini cuma bisa jalan di resolusi 1080p 30 fps saja. Resolusi di atasnya kita tidak bisa pakai fitur stabilisasi yang ini. Sekarang pindah ke kamera utama, detail yang dihasilkan terbilang sudah cukup baik untuk smartphone dengan harga 2 jutaan kecil ya. Urusan dynamic range bisa dibilang mirip lah dengan kamera selfie-nya. Wajah memang masih bisa terlihat dengan jelas, tapi lighting untuk background-nya masih terhitung agak overexpose ini. Resolusi perekaman video di kamera utamanya ini juga tersedia sampai 2K 30 dan 1080p 60 fps juga ada ya. Untuk stabilisasinya memang belum bisa 100% bebas guncangan ya, tapi di kamera utamanya ini juga ada fitur Ultra Steady kok. Jadi kalau mau minim guncangan, baiknya pakai fitur ini aja, jangan lupa dinyalain dulu. Kamera selfie dan kamera utamanya ini juga ada fitur portrait video loh, tapi fitur ini cuma aktif di resolusi 720p 30 fps aja ya. Untuk bokehnya sendiri belum yang luar biasa rapi, tapi untuk gaya-gayaan boleh lah. Selain itu ada juga fitur dual video, jadi kita bisa merekam video pakai kamera selfie dan kamera utama secara bersamaan. Catatannya, fitur ini juga bisa berjalan hanya di resolusi 720p 30 fps saja. Sekarang kita lanjut ke low light. Di sini wajah masih cukup jelas terlihat, walaupun memang noise-nya itu masih cukup terlihat ya. Nah, kalau di kondisi low light yang ekstrim, tentunya wajar ya kalau wajah tuh sulit terlihat. Tapi untungnya, masih ada LED flash loh untuk kamera selfie-nya ini. Lumayan membantu lah ya, supaya wajah masih bisa terlihat. Untuk kamera utamanya, lumayan oke hasilnya. Kemampuan menangkap cahayanya cukup baik, dan gambarnya ini terhitung lebih bersih dari noise ketimbang kamera selfie-nya tadi. Sekarang lanjut ke foto, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk foto yang dihasilkan dari kamera selfie-nya sudah cukup oke, portrait mode-nya juga bisa menghasilkan efek bokeh yang cukup rapi. Untuk kamera utamanya juga sama bagusnya, detailnya udah oke, warnanya juga oke, HDR processing-nya bahkan bisa jalan di mode portrait. Nice. Tapi ada sedikit komplain dari kami terkait konsistensi warnanya. Warna kulit Ihsan seharusnya tidak seputih ini nih.
Tuning warna kameranya seperti memaksa warna kulit jadi jauh lebih putih dari aslinya. Saat kita tes di portrait mode, warnanya malah lebih asik menurut kami. Semoga ini bisa diperbaiki lewat update ya. Nah, kamera utamanya ini juga ada fitur 108 megapiksel untuk foto full resolution tanpa pixel binning. Saat dicoba, detailnya memang meningkat sih, tapi nggak sampai yang beda jauh banget kok ketimbang mode autonya. Untuk foto low light, ternyata masih cukup bisa diandalkan. Selama masih ada cahaya, detailnya masih bisa terjaga, baik itu untuk kamera selfie maupun kamera utamanya. Di sini juga ada mode super night yang bisa membuat hasil foto jadi lebih terang. Ini contoh mode auto, dan ini contoh yang pakai mode super night. Overall kameranya bagi kami sudah cukup memuaskan untuk kelas harganya. Selain hasilnya cukup baik, fiturnya juga terbilang cukup lengkap. Selain itu dia juga punya opsi perekaman video 2K 30fps dan 1080p 60fps, baik untuk kamera selfie ataupun kamera utamanya. Itu juga jadi poin plus ya. Soalnya di kelas harganya masih banyak aja tuh yang mentok di 1080p 30fps aja. Tapi tentunya kameranya ini nggak sempurna ya. Ada beberapa komplain sedikit dari kami. Yang pertama itu sayangnya di harga segini masih belum ada kamera ultrawide ya. Kemudian untuk foto orang, seperti yang kita bahas tadi, itu urusan skin tone itu harusnya bisa ditingkatkan lagi lah. Dan harusnya fitur stabilizer di video itu sudah aktif secara default, supaya konsumen nggak perlu repot hanya untuk mendapatkan video yang stabil. Oke, sekian pengujian kameranya Infinix Hot 40 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Lanjut lagi, untuk local video playback 1080p ini masih menggunakan MX Player ya. Kita bisa dapat 18 jam 9 menit. Ya cukup oke lah, tapi nggak luar biasa hebat banget untuk ukuran baterai yang 5000 mAh. Untuk nonton YouTube, itu baterai berkurang sekitar 3% selama 30 menit. Lalu untuk mainan TikTok, swipe terus, baterai selama 30 menit akan berkurang 4%. Untuk Genshin Impact lowest 60fps, baterai akan berkurang 9% selama setengah jam. Nah, untuk chargingnya kita gunakan charger 33 watt yang ada dalam paket penjualan dan hasilnya adalah sampai 50% itu terisi dalam waktu 33 menit. Sementara untuk mengisi penuh dari 0 sampai 100% full itu butuh waktu 1 jam 28 menit. Ya hasil yang cukup oke lah ya untuk smartphone dengan baterai 5000 mAh, apalagi mengingat harganya di sini. Kita lanjut lagi untuk Netflix. Dia sudah wideband L1, jadi udah bisa streaming sampai Full HD, tapi emang di sini belum ada dukungan HDR. Untuk YouTube streaming bisa sampai 1440p 60fps, tapi ini belum mendukung HDR juga. Sementara itu untuk haptic feedback, getarannya itu masih terasa agak kasar dan agak panjang, jadi akurasinya belum bisa yang dibilang luar biasa hebat-hebat amat sih di sini. Tapi nggak sampai yang kita sarankan untuk dimatikan juga. Lanjut untuk WiFi sharing gimana? Dia bisa ya, tapi diaktifkan lewat fitur hotspot saat sedang terhubung ke WiFi. Nah, selain Hot 40 Pro ya, Infinix juga ngerilis satu smartphone lain dalam jajaran Hot 40 series, yaitu Hot 40i atau 40i. Yang satu ini adalah penerus dari Hot 30i di tahun yang lalu. SoC-nya pakai Unisoc T606 dengan opsi RAM dan storage ada 4128 dan ada yang 8256. Layarnya 6,56 inci, resolusinya HD+, refresh rate-nya 90Hz. Untuk urusan kamera, smartphone ini pakai kamera selfie 32 megapiksel dan kamera utama 50 megapiksel serta ada bonus AI kamera. Sementara untuk baterai sama di 5000 mAh dan chargingnya bisa sampai 18 watt di sini. Sama seperti Hot 40 Pro, smartphone yang ini juga dilengkapi dengan side fingerprint scanner, NFC dan pakai desain punch hole juga untuk kamera selfie-nya. Nah, kalau untuk harganya si Hot 40i ini rencananya akan dijual di kisaran harga 1.699.000 untuk varian yang 8256. Sementara untuk yang Hot 40 Pro itu akan dijual di harga 2.199.000 untuk varian yang 8256. Tapi untuk perjualan perdananya nanti akan ada flash sale yang bikin harganya jadi untuk Hot 40i itu jadi 1.629.000, sementara Hot 40 Pro itu jadi 2.049.000. Dua-duanya untuk varian 8256. Sementara untuk yang variannya lebih kecil itu tentunya harganya akan lebih murah lagi. Tapi saat video ini dibuat kita belum dapat detailnya. Nanti cek di kolom deskripsi ya untuk harga lengkapnya. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan, tapi tentunya ini tentang yang Hot 40 Pro ya. Nah, pertama, dia masih single microphone. Lalu ya, ini masih pakai Android 13 sih, belum 14. Kemudian memang ini belum 5G, karena di harga 2 jutaan udah mulai ada beberapa yang punya 5G juga. Tapi ya 4G juga masih umum, lagian kan 5G-nya sekarang juga masih non-standalone. Jadi 4G tentu masih ada untuk menyupport 5G. Jadi nggak ada masalah ya, nggak ketinggalan zaman amat ya. Lalu di sini belum ada kejelasan terkait update Android-nya yang akan tersedia. Berapa kalinya itu belum ada kejelasan. Lalu untuk kameranya juga memang dia baru single kamera sih sebetulnya, plus ada 2 kamera bonus. Padahal kalau kameranya ada tambahan ultrawide pasti lebih menarik. Tapi kayaknya minta terlalu banyak nggak sih untuk 2 juta kecil?
Oke, lanjut ke poin menariknya. Pertama, performanya ini cukup kenceng untuk kelas harganya ya. G99 udah mumpuni lah ya. Layar juga udah 120 Hz, NFC ada, Netflix udah Wideview L1, bisa ngerekam video 2K 30 fps, 1080p 60 fps depan belakang bisa. Kamera juga udah 108 megapiksel untuk kamera utamanya ya. Dan fitur kameranya terbilang lengkap untuk kelas harganya. FM radio masih ada di sini. Jadi yang butuh sarana hiburan gratis ada di sini. SIM tray non hybrid, jadi bisa pakai dual SIM plus micro SD sampai 1 TB. Sensor-sensor lengkap sampai gyroscope hardware pun ada. OS-nya paling nggak saat pengujian kami itu minim iklan. Ya, kurang lebih seperti itu ya si Infinix Hot 40 Pro. Kalau sebelumnya Hot Series itu lebih dikenal sebagai lineup smartphone mid-low dari Infinix, yang satu ini terasa naik kelas banget ya. Performanya udah cukup kencang, kemampuan kamera selfie dan kamera utamanya juga udah keren gitu, udah meningkat banget ya. Dan ini semua membuatnya malah terasa semakin mirip sama Note Series-nya nih. Tentunya Infinix Hot 40 Pro ini akan cocok untuk semua yang sedang mencari smartphone untuk main game kekinian ya, dengan harga di 2 juta ya, 2 juta pas atau 2 juta lebih dikit aja gitu ya. Dan dalam penggunaan sehari-hari juga smartphone ini cukup menarik ya, karena kemampuan kameranya cukup oke, multitaskingnya nggak ada masalah sama sekali, enak banget, lancar banget. Dan ya 120 Hz juga bikin jadi mengoperasikannya jadi nyaman sekali di sini. Nah, pada akhirnya apa yang ditawarkan oleh Infinix di smartphone ini terbilang cukup menarik untuk kelas harganya. Jadi kalau kalian sedang nyari smartphone di kisaran harga 2 juta pas, yang satu ini sangat wajib untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.